warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ruang lingkup dan mekanisme pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada definisi pemberdayaan masyarakat. Menurut pendapat Robert Chambers, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat people-centered, participatory, empowering, dan sustainable. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut, yang pemikirannya akhir-akhir ini lebih banyak dikembangkan sebagai upaya untuk mencari alternatif terhadap konsep pertumbuhan pada masa lalu. Yang kedua ada dimensi pemberdayaan masyarakat. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, enabling, yang diartikan sebagai terciptanya iklim yang mampu mendorong berkembangnya potensi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat yang bersangkutan mampu mandiri dan berwawasan bisnis yang berkesinambungan. Yang kedua ada empowering, mengandung pengertian bahwa potensi yang dimiliki oleh masyarakat lebih diperkuat lagi. Pendekatan yang ditempuh adalah dengan cara meningkatkan skill dan kemampuan manajerial. Yang ketiga ada maintaining, merupakan kegiatan pemberdayaan yang bersifat protektif. Potensi masyarakat yang lemah dalam segala hal perlu adanya perlindungan secara seimbang agar persaingan yang terbentuk berjalan secara sehat. Selanjutnya ada ruang lingkup pemberdayaan masyarakat terbagi menjadi 5. Yang pertama ada pemberdayaan pada manusia, yang kedua pemberdayaan lingkup politik, yang ketiga pemberdayaan masyarakat pada usaha, yang keempat pemberdayaan pada kelembagaan, dan yang kelima pemberdayaan pada lingkungan. Selanjutnya juga ada tujuan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada perbaikan pendidikan, yang dimana tujuan perbaikan ini yaitu pemberdayaan dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Yang kedua, perbaikan aksesibilitas. Tujuannya untuk tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup. Yang ketiga, perbaikan tindakan. Tujuannya berbekal untuk perbaikan dan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumber daya yang lebih baik. Yang keempat ada perbaikan kelembagaan, yang dimana kegiatan atau tindakan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Yang kelima ada perbaikan usaha. Perbaikan pendidikan, yang dimana kegiatan dan perbaikan kelembagaan dan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan. Dan yang keenam ada perbaikan pendapatan. Dapat memperbaiki pendapatan yang diperoleh termasuk pendapat keluarga dan masyarakat. Yang terakhir ada mekanisme pemberdayaan masyarakat. Yang pertama itu penumbuhan hasrat atau keinginan untuk mau merubah. Maksudnya langkah awal pemberdayaan adalah bagaimana menumbuhkan keinginan untuk mau berubah. Prosesnya tentu saja tidak mudah dan memerlukan waktu, baik melalui pemberian motivasi dan meyakinkan pihak yang diberdayakan agar mau melakukan perubahan. Yang kedua ada menumbuhkan kemauan dan keberanian. Menumbuhkan minat, kemauan untuk menahan diri dari kesenangan sesaat dan atau keberanian untuk menghadapi berbagai tantangan dan hambatan untuk selanjutnya. Mengambil keputusan untuk keluar dari belenggu kemiskinan merupakan tahapan yang sangat penting. Yang ketiga, mengembangkan kemauan dan ambil bagian. Tumbuhnya kemampuan, minat, dan keberanian secara sadar untuk merubah nasib, memperbaiki mutu kehidupannya, akan mendorong yang bersangkutan untuk secara sadar
tanpa paksaan untuk berperan serta ambil bagian dalam setiap kesempatan yang memungkinkan akan perbaikan nasib hidupnya. Yang keempat, ada peningkatan peran dalam setiap kegiatan. Itu adanya baiknya bagi para pemberdaya untuk mempertemukan mereka dengan orang-orang yang telah berhasil dan mandiri untuk saling berbagi atau sharing pengalaman tentang suka duka mereka dalam proses pemberdayaan tersebut. Yang kelima, ada peningkatan efisiensi dan efektivitas. Pemberian bantuan dalam bentuk langsung kiranya perlu diubah menjadi pemberian dalam bentuk tidak langsung, misalnya bekerja sama saling menguntungkan, pemberian kesempatan, dan pemberian modal usaha. Yang terakhir ada peningkatan kompetensi atau kapasitas diri secara otomatis. Itu pada akhirnya pemberdayaan harus mampu meningkatkan kapasitas diri secara otomatis pada pihak yang diberdayakan. Hal ini dapat terjadi apabila mereka telah merasakan manfaat langsung secara sosial, ekonomi, maupun manfaat tidak langsung berupa kapasitas diri yang meningkat. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai materi ruang lingkup dan mekanisme pemberdayaan masyarakat.